Selamat sore Bu Tika. Selamat sore Bu Rida. Apa kabarnya hari ini Bu Tika? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Rida sore hari ini? Alhamdulillah saya juga mulai membaik Bu Tika. Dari kemarin kan kita belum sempat ketemu ya Bu Tika, maaf ya karena kondisi saya. Nah pada saat kesempatan kali ini katanya Bu Tika ada sesuatu yang ingin diobrolkan atau diceritakan kepada saya. Nah apa sih yang ingin Bu Tika obrolkan di sore ini bersama saya? Ya, terima kasih Bu Rida. Alhamdulillah saya senang sekali loh Bu Rida dapat ngobrol sama Bu Rida hari ini. Jadi begini Bu Rida, saya tuh mau mengobrolkan kondisi guru di sekolah saya, khususnya guru kelas 4 yang mengajar di kurikulum Merdeka. Di kelas Merdeka itu mereka kurang kerjasama dan kurang kolaborasi gitu antara satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan itu kondisi yang kurang nyaman bagi guru-guru yang lain gitu. Oh, jadi di sekolahnya Bu Tika tuh terjadi guru kelas yang kurang bekerja sama. Nah, di kelas 4 ya tadi ya Bu Tika ya? Di kelas 4 itu tadi ada berapa guru tuh Bu Tika di sekolah Bu Tika? Iya, di sekolah kami itu sekolah besar Ibu, jadi ada 2 paralel. Jadi baik dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada 2 rombel. Jadi kelas 4 ada 2 guru. Jadi di kelas 4 ada 2 guru, jadi kelas 4A dan 4B, begitu nggak? 4B. Ya, di 2 guru itu tadi terjadi suatu hubungan yang kurang kerjasamanya. Nah, dari cerita yang Bu Tika paparkan ini tadi, apa sih yang ingin Bu Tika dapatkan dari obrolan kita sore ini nanti? Ya Bu Rida, saya tuh mau mencari solusi dari kondisi sekolah saya yang kurang enak ini. Jadi bagaimana membuat guru kelas 4 itu bisa saling kerjasama dan saling kolaborasi gitu. Karena saya tuh melihat dari pengamatan saya tuh kok jadi mereka kok jadi saling acuh gitu, saling tidak peduli dengan satu dengan yang lain. Padahal ketika satu kelas, satu level kelas 4 gitu, 4A dan 4B itu bisa saling kolaborasi, itu kan terlihatnya lebih enak gitu, apalagi pembelajaran juga lebih menyenangkan, lebih maksimal gitu, dan berdampak di guru-guru tuh juga lebih bisa saling masuk kerjasama gitu loh Mbak. Jadi kalau mereka itu tidak ada kerjasama atau kurang kerjasama atau kurang komunikasi yang baik, itu terlihatnya jadi kurang nyaman gitu bagi kami para guru di kelas yang lain gitu. Oh gitu ya, jadi karena kurangnya kerjasama dari guru-guru tersebut, jadinya menimbulkan ketidaknyamanan di sekolah. Nah, kalau menurut Bu Tika, gambaran sekolah yang nyaman itu yang seperti apa ya Bu Tika? Iya Mbak, kalau gambaran sekolah yang nyaman menurut saya itu sekolah dari anggota sekolah itu tuh semua baik guru, kepala sekolah, kemudian tendik, tenaga pendidik, itu semua saling bisa kerjasama antar satu dengan yang lain. Jadi ketika ada satu event misalkan, jadi mereka tuh saling ada komunikasi yang baik dan bisa mensukseskan acara tersebut. Begitu juga di pembelajaran. Ketika di kelas itu mereka saling bisa kerjasama, otomatis kan pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Nah itu juga berdampak dengan hubungan sosial juga gitu Mbak. Guru-guru jadi merasa lebih nyaman gitu, mau membantu atau mau kolaborasi dengan guru yang lain tuh lebih bisa masuk gitu loh Mbak. Jadi kita tidak ada, oh kok yang di sana kok tidak peduli, acuh tak acuh itu tidak ada. Jadi kita bisa saling membaur, saling kolaborasi walaupun dengan berbeda kelas, berbeda level kelas gitu. Gitu Bu Rida. Iya Bu Tika. Jadi sekolah yang nyaman itu bagi Bu Tika adalah sekolah
dengan para anggota atau warga sekolahnya tuh bisa saling berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik sehingga tercipta sekolah yang nyaman gitu ya Bu Tika ya. Nah, dari skala angka nih dari 0 sampai 10. Nah, angka 10 itu menggambarkan suasana sekolah yang sangat nyaman. Nah, saat ini menurut Bu Tika, sekolah Bu Tika itu berada di level angka berapa nih Bu Tika? Ya, kalau di level 10 itu tadi kan kolaborasi terjalin dengan baik gitu ya Mbak. Kalau sekarang pengamatan saya itu ada di level 5. Jadi memang perlu lagi untuk saling berkomunikasi dengan baik dan kolaborasi antar semua guru. Khususnya ini saya melihatnya di guru kelas 4 Mbak. Jadi guru kelas 4 ini kurang ada kolaborasi dan kerjasama yang baik gitu. Oh gitu, jadi saat ini kondisinya ada di level angka 5 begitu ya. Nah dari level angka 5 ini harapannya Bu Tika akan meningkat ke angka berapa nih Bu Tika? Harapan saya levelnya bisa di level 8 Mbak. Jadi ada kolaborasi, komunikasi, dan kerjasama yang baik antar guru level 4 itu sehingga nanti berdampak di pembelajaran khususnya bagi anak-anak di kelasnya maupun juga di guru-guru di luar atau di level kelas yang lain dan juga warga sekolah gitu. Oh gitu, jadi Bu Tika harapannya ini nanti akan pengennya level kenyamanannya di level angka 8. Nah, untuk mencapai angka 8 itu kira-kira Bu Tika ada solusi nggak yang akan Bu Tika lakukan gitu? Iya Mbak, nah saya tuh mau meningkatkannya apa dengan saya bisa kerjasama ya Mbak, maksudnya saya bisa berkomunikasi dulu dengan guru di level 4 itu, di kelas 4 itu, sehingga mereka bisa saling komunikasi. Sebenarnya permasalahannya adalah tidak kurangnya komunikasi yang baik kan Mbak. Jadi mungkin rencana saya akan mencoba untuk berkomunikasi yang baik dengan kedua guru di level 4 tersebut agar mereka ada persamaan persepsi begitu. Apalagi di kelas 4 itu di kurikulum merdeka itu kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dengan membuat proyek misalnya atau anak-anak bisa membuat produk apa yang bisa dibuat di kelasnya gitu. Ketika guru kelas 4 itu bisa saling kerjasama, itu pasti proyeknya bisa berhasil dengan baik begitu. Mungkin rencana saya adalah dengan melakukan pendekatan personal untuk penyamaan persepsi. Gitu Mbak Bu Rida. Oh, jadi langkah pertama yang Bu Tika terapkan yaitu dengan pendekatan personal dulu nih, iya kan? Pendekatan personal ke masing-masing guru gitu ya. Biar Bu Tika paham apa yang dimaksud oleh mereka. Nah, setelah pendekatan personal, setelah itu ada lagi nggak langkah-langkah selanjutnya yang akan Bu Tika lakukan? Oke, tentu saya akan berkoordinasi dengan guru-guru yang lain. Karena tanpa kerjasama yang baik antar warga sekolah, baik itu guru-guru dan tenaga pendidikan dan juga karyawan itu pasti event atau bikin proyek itu tidak akan berhasil. Apalagi kan nanti ada gelar karya. Sebentar lagi itu nanti ada gelar karya Bu Rida di sekolah kami. Sehingga ya, jadi ketika nanti semua sudah ada kerjasama yang baik, komunikasi yang baik sudah terbangun, otomatis ketika membuat proyek sekolah gitu, bukan lagi proyek kelas, proyek sekolah itu nanti bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi langkah selanjutnya saya akan koordinasi dengan guru-guru serta kepala sekolah dan tenaga kependidikan. Oh gitu, jadi setelah melakukan pendekatan personal, Bu Tika juga akan melakukan koordinasi dengan guru-guru yang lain, gitu ya. Nah, kira-kira nih ada hambatan atau kesusahan nggak ketika nanti Bu Tika akan melakukan solusi itu tadi? Hambatan atau kesusahan yang mungkin saya hadapi adalah saya harus mampu mendekati salah satu guru karena di level 4 itu kan
di kelas 4 itu gurunya laki-laki, Bu Rida. Oh gitu. Gurunya laki-laki semua, baik 4A dan 4B itu semuanya laki-laki. Jadi mungkin hambatannya mungkin saya belum bisa masuk dalam ini komunikasi yang biasanya bercanda atau santai gitu, mungkin belum. Kalau guru laki nggih, kalau guru perempuan mungkin kan kita bisa gitu. Tapi kalau guru laki-laki mungkin saya harus bisa menempatkan diri dengan guru tersebut, bagaimana komunikasi yang baik, obrolan yang hangat yang diterima oleh beliau. Karena kebetulan memang gurunya itu sudah agak sepuh gitu, Bu Rida, lebih senior lah daripada saya. Jadi memang saya harus mampu menempatkan diri agar nanti komunikasi yang terjalin itu bisa lebih baik gitu. Oh gitu, jadi ya hambatannya mungkin karena perbedaan gender juga ya Bu Tika ya. Kebetulan ini yang di kelas 4 itu gurunya laki-laki, jadi biasanya kalau sesama guru perempuan mungkin lebih cair, lebih hangat gitu ya. Kalau di guru laki-laki kadang kita bingung mau bercandanya bagaimana gitu ya. Bercandanya bapak-bapak kan kadang berbeda gitu kan ya. Jadi alternatifnya yang alternatif tadi yang Bu Tika sampaikan yaitu dengan melakukan pendekatan personal tadi. Lalu apalagi tadi Bu Tika alternatif tadi yang untuk mengatasi hambatannya Bu Tika ini tadi? Ya baik, untuk apa saja yang saya lakukan, saya tentu melakukan pendekatan personal dengan mengajak ngobrol bersama gitu antara kedua belah pihak. Kemudian saya koordinasi dengan semua guru. Apalagi kan sebenarnya Bu Rida di sekolah kami itu ada apel rutin setiap pagi. Jadi sebenarnya itu bisa kita saling ngobrol ketika pagi, ketika apel itu untuk membahas sesuatu yang masalah gitu yang kita hadapi bersama, agar semua teman-teman tuh berkontribusi untuk memecahkan masalah tersebut gitu. Apalagi misalkan kelas 4 itu kan misalkan ada proyek. Nah, proyek apa yang bisa kita bantu gitu. Jadi hal-hal apa yang bisa dibantu oleh guru-guru yang lain gitu. Jadi tidak hanya itu menjadi tugas atau beban di guru kelas 4 saja gitu, Mbak Rida. Oh, jadi setiap pagi di sekolahnya Bu Tika itu ada apel ya? Apelnya itu intern guru seperti briefing, apakah seperti itu Bu Tika? Iya Bu Rida. Jadi setiap pagi dari jam 7 sampai jam 7.15 atau kalau ada obrolan agak lebih penting itu biasanya jam 7 sampai jam 7.30 itu selalu ada apel pagi yang dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah. Biasanya tuh kayak penguatan juga dari Ibu Kepala Sekolah agar nanti pembelajarannya lebih berpihak pada murid itu seperti apa gitu. Apakah ada hambatan juga. Jadi itu bisa juga jadi tempat kami untuk saling koordinasi antara satu dengan yang lain. Gitu, Ibu. Oh iya gitu. Jadi sebenarnya di sekolahnya Bu Tika itu ada satu momen ya yang bisa Bu Tika manfaatkan untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Nah, kira-kira kapan Bu Tika mulai melakukan action atau melakukan rencana ini tadi, melakukan pendekatan personal, lalu kemudian berkoordinasi dengan teman-teman yang lain? Kira-kira Bu Tika memerlukan durasi berapa lama dan juga kapan mulai memulainya gitu? Oke, kalau ditanya kapan Bu Rida, seharusnya bisa dimulai di minggu ini. Karena semakin cepat kan lebih baik juga dampaknya bagi kelasnya, bagi gurunya maupun bagi warga sekolah, baik itu guru dan karyawan gitu nggih. Dan untuk jangka waktunya kemungkinan ini berkelanjutan Bu Rida. Jadi saya coba dulu di 2 minggu, nanti akan ada keberlanjutannya. Jadi koordinasi yang terus-menerus berulang sehingga nanti membentuk kolaborasi dan komunikasi yang baik antar guru satu dan guru yang lainnya. Begitu Bu Rida. Oh iya, jadi Bu Tika akan memulai actionnya pekan ini ya Bu Tika ya. Kemudian untuk rencana awal 2 pekan dulu dilaksanakan, kemudian nanti akan Bu Tika tindak lanjuti lagi, akan Bu Tika refleksikan. Nah, kira-kira siapa saja nih yang Bu Tika butuhkan untuk mendukung aksinya Bu Tika ini tadi? Untuk yang terlibat untuk menjalankan rencana saya, komitmen saya yaitu tentu guru-guru di
guru kelas 4 itu sendiri, kemudian guru-guru yang lain baik di guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3, guru kelas 5 dan 6. Jadi semua guru bisa terlibat satu sama yang lain. Karena kan guru yang kelas 4 itu kan tadi yang saya sebutkan tadi kan laki-laki gitu Bu Rida. Dan kebetulan juga beliau ini dekat dengan guru mapel di level yang berbeda gitu. Jadi sehingga saya bisa membuat kolaborasi juga, komunikasi dengan guru A itu dengan cara seperti ini. Jadi saya bisa menggali dari guru yang lain. Oh, caranya seperti ini toh. Tentu semua guru di sekolah kami, kepala sekolah dan juga karyawan, gitu Bu Rida. Jadi semua warga sekolah semua berperan. Jadi Bu Tika butuh dukungan oleh semua pihak warga sekolah untuk mensukseskan upaya Bu Tika untuk membuat sekolah yang nyaman, yaitu dengan cara yang pertama tadi, langkah awalnya yaitu membuat guru di level kelas 4 ini saling bekerja sama dulu gitu nggih, karena ternyata yang bermasalah di sekolahnya Bu Tika itu adalah guru di kelas 4. Nah, seperti itu. Nah, berarti tindak lanjut setelah kita melakukan coaching pada sore hari ini nanti apa saja Bu Tika? Tindak lanjutnya Bu Tika. Oke, untuk tindak lanjut ke depan, saya tentu akan saling bekerja sama, Bu Rida, dari apa yang sudah saya lakukan, kemudian koordinasi yang sudah kita lakukan, kita coba refleksi dulu, kemudian apa yang perlu diperbaiki, misalkan komunikasi atau hubungan personal antara guru di level kelas 4 itu mungkin perlu banyak mengobrol, perlu banyak komunikasi yang dulunya mungkin komunikasinya tidak terlalu sering, sehingga lebih diseringkan lagi, atau mungkin kita juga bisa buat koordinasi antar guru yang memungkinkan semua guru tuh berkontribusi untuk memberikan pendapatnya. Mungkin begitu Bu Rida. Wah, sepertinya sudah cukup hebat sekali rencananya Bu Tika ini tadi. Nah, setelah kita proses coaching ini tadi ya Bu Tika, coba Bu Tika bisa nggak menyimpulkan apa saja yang sudah Bu Tika dapatkan dari percakapan kita sore hari ini tadi? Ya Alhamdulillah loh Bu Rida, saya tuh senang sekali hari ini saya bisa mengungkapkan perasaan saya mengenai kegelisahan saya dengan kondisi guru di kelas 4 di sekolah saya yang itu tadi kurang kerjasama, kurang komunikasi yang baik gitu, sehingga setelah saya ngobrol dengan Bu Rida itu saya bisa menemukan solusi. Oh, saya berarti harus melakukan pendekatan personal, penyamaan persepsi, dan juga koordinasi dengan guru-guru yang lain. Terima kasih sekali loh Bu Rida, saya jadi lebih bisa ke depan tuh saya sudah punya gambaran dan punya bayangan langkah ke depan yang akan saya lakukan tuh apa. Ya, Alhamdulillah ya Bu Tika ya. Saya juga berterima kasih sekali pada kesempatan kali ini bisa mendengarkan cerita sekaligus solusi yang sudah Bu Tika, ternyata Bu Tika sudah bisa menemukan sendiri solusinya. Nah, terkadang kan kita hanya butuh saling mengobrol ya Bu Tika ya. Nah, setelah proses coaching ini, saya akan melakukan refleksi ya Bu Tika ya. Refleksi diri latihan coaching, nama CGP Anarida Diah Nurliha. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi selama percakapan kami sudah coach sudah melakukan pertanyaan yang menstimulus coach untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, permasalahan yang coach sedang hadapi, kemudian juga bisa menuntun coach melalui pertanyaan-pertanyaan pematik untuk coach bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua, refleksinya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jadi yang masih perlu ditingkatkan
sajikan dalam praktek coaching pada kesempatan kali ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena saya baru pertama kali ini melakukan praktek coaching dengan sadar, jadi masih perlu belajar lagi bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot dan menuntun coach menuju potensi dirinya yang ingin dikembangkan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Jadi yang saya lakukan yaitu yang pertama, saya menanyakan kabar dulu, menanyakan kabar coachnya, apa yang sedang dirasakan oleh coach pada hari ini. Kemudian juga setelah mengajukan pertanyaan, saya mengulangi lagi, menyimpulkan dari pernyataan coach, kemudian melakukan pertanyaan lanjutan seperti itu. Yang terakhir, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan berlatih lebih sering lagi tentang praktik coaching ini, sehingga saya bisa lebih lancar dan juga lebih melakukan komunikasi yang efektif. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan untuk coach ya Bu Tika. Apa yang Bu Tika rasakan pada saat di coaching sama saya ini Bu Tika? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Bu Rida, perasaan saya selama coaching dengan Bu Rida, yang awalnya tadi saya merasa gelisah, sekarang saya lebih plong nih Bu Rida, jadi lebih bisa tercerahkan kembali gitu. Saya tuh awalnya saya sedih juga Bu Rida melihat kondisi guru di sekolah saya. Apa yang bisa saya lakukan itu saya awalnya memang tidak punya gambaran gitu, tapi sekarang setelah ngobrol dengan Bu Rida, saya bisa paham dan tahu apa yang harus saya lakukan lagi gitu, yang bisa meningkatkan kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Gitu Bu Rida. Baik, terima kasih untuk responnya Bu Tika. Semoga praktek coaching pada kesempatan kali ini membantu Bu Tika, sekaligus membantu saya untuk memberi kesempatan Bu Tika menemukan solusi dan juga potensi terbaik dari Bu Tika yang bisa dikembangkan. Sampai jumpa di praktek coaching selanjutnya. Nanti saya harapkan ketika kita bertemu kembali akan ada cerita-cerita yang lebih seru lagi dari Bu Tika ya. Saya menantikan tindak lanjut dari apa yang sudah Bu Tika sampaikan pada sore hari ini, dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih Bu Tika, selamat sore. Ya, terima kasih Bu Rida, selamat sore Bu Rida, sehat selalu. Amin.